informasi dari mini model jemuran otomatis. Saya Fadli Isyar Tarigan, NIM 180200013. Bisa kita lihat untuk pertama komponen yang kita miliki di sini. Sebagai input kita memiliki raindrops module, sensor, kemudian kita juga ada fotodioda sebagai penerima intensitas cahaya ruangan. Dan untuk output kita ada buzzer sebagai output suara, kemudian ada LED sebagai output cahaya, dan ada servo sebagai aktuator. Adapun di sini ada komponen tambahan yaitu push button yang akan menjadi switch delay dari sistem sehingga nanti user bisa mengangkat ya jemurannya secara manual. Langsung saja kita praktikan. Saat ini kondisinya ialah raindrops modul kering dan fotodioda menangkap intensitas cahaya ruangan. Intensitas cahaya ruangan kita kondisikan sebagai kondisi mendung, dan kondisi terang adalah ketika disinari cahaya ataupun senter. Kondisi hujan yang di cover adalah kondisi hujan ideal, di mana kondisi siang hari. Kemudian kondisi hujan ialah ketika mendung atau cahaya ruangan dengan kondisi basah pada raindrops module. Langsung saja kita coba. Baik, bisa terlihat bahwa tadi aktuator ataupun servo sudah bergerak ya, memposisikan jemuran, dalam hal ini mini model, menuju kondisi yang lebih aman. Dan juga lampu LED berganti warna merah dan buzzer telah menyala. Nah, kemudian ketika kita memencet push button, maka akan delay sistem dan user bisa mengangkat jemurannya secara manual. Lalu ketika kita memencet push button kembali, sistem akan rebooting dari awal. Kita lihat kembali, aktuator kembali menerima input kondisi hujan, yaitu basah dan gelap. Ketika kita menyinari fotodioda dengan intensitas cahaya ekstra dari senter yang kita anggap sebagai siang hari, maka sistem akan menyimpulkan bahwa ini merupakan kondisi di mana hujan itu tidak terjadi ya. Jadi bisa saja ada human error bahwasannya raindrops module kena cipratan air, seperti itu. Bisa kita lihat sistem tidak menyimpulkan ya bahwasannya ini kondisi hujan. Ketika kita angkat, sistem akan kembali menyimpulkan kondisi hujan. Dan juga ketika kita keringkan raindrops module, kondisi tidak hujan kembali terpenuhi. Baik, mungkin itu demonstrasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana proses pemrograman dari sistem ini. Selanjutnya kita akan melihat detail pemrograman dari Arduino Uno untuk fungsi program mini model jemuran otomatis. Yang pertama bisa kita lihat, kita menginisiasi terlebih dahulu input pada Arduino, di mana untuk A0 itu raindrop sensor module, kemudian buzzer, LED green, LED red, push button, dan juga ada photo pin atau fotodioda di masing-masing input pin. Nah, perlu diperhatikan bahwasannya fotodioda dan sensor pin atau raindrop sensor module menerima data analog, sehingga nanti perlu kita ubah dengan program analog read, sehingga pin Arduino yang sesuai dengan mereka berdua yaitu pin analog. Nah, kemudian di bagian ini ada integer state ya. Jadi state-nya 0. Nah, apa maksudnya? Jadi ini adalah kondisi awal dari sistem. Kita nanti akan mempunyai kondisi 1, kemudian kondisi 2 atau kondisi mengulang ya ke awal. Apa penanda pemisah antara state ini? Yaitu push button. Kita tahu bahwa di video tadi kita sudah melihat bahwa ketika raindrops module dan fotodioda masing-masing mengafirmasi kondisi hujan, maka servo akan berpindah 180 derajat atau merepresentasikan lengan jemuran ya. Lalu kita bisa kondisi tersebut dengan mengklik
push button dari sistem. Nah, push button ini ketika diklik akan berpindah state, yaitu menuju state 1. Di state 1 ini user bisa mengangkat jemurannya secara manual dan buzzer serta LED berpindah ke kondisi kebalikannya. Kemudian untuk yang servo kita initiate juga di sini untuk pemrogramannya servo my servo, position awalnya di 0. Kemudian kita set up dulu di sini dari komponen apakah dia merupakan input atau merupakan output. Oke, nah selanjutnya kalau kita lihat di bagian ini, kita perlu ada pemrograman untuk mengetahui angka ya, nilai yang diberikan dari setiap input yang terbaca. Dalam hal ini yang input adalah sensor dan fotodioda, sensor and drops module dan fotodioda. Nah, lalu ada serial print posisi di sini, ini berguna untuk si servo gitu. Makanya tadi kita di awal ada di sini ada servo my servo ini gitu. Yang integer positionnya ini di sini kita panggil kembali untuk posisi dari servo tadi ya, servo dan lain gitu. Nah, dengan adanya serial print ini ya, kita bisa mengetahui ketika kondisi hujan, maksudnya ketika kondisi basah ya, bagaimana nilai yang diterima, kemudian ketika kondisi terang bagaimana, jika keduanya bagaimana atau tidak keduanya bagaimana. Nah, dari proses serial print tadi atau kita lihat di serial monitor ya, kita bisa membuat suatu ambang batas di situ. Nah, bahwa nilai dari sensor hujan, jika nilai sensor ini kurang dari 500, berarti sensornya terkena air. Karena sensor ini di standar tanpa air itu di 1023. Adapun sistemnya adalah berkebalikan ya, specific pressure. Jadi ketika mendapatkan tekanan menuju 0. Oke, tadi bisa kita lihat jika sensor kurang 500, alarm dan LED merah ya. Tentunya ini masih bergantung kepada fotodioda. Nah, makanya kita code lagi di bawah. Jika nilai sensor tadi kurang dari 500, kurang sama dengan 500 dan state-nya awal ya, berarti state 0. Kemudian nilai fotodiodanya lebih dari 35, berarti ini kondisinya basah dan gelap. Karena sama prosesnya fotodioda tadi kita lihat di serial monitor, berapakah kondisi terkena cahaya terang ataupun gelap. Nah, perlu disebutkan dengan detail bahwa kondisi terang ialah fotodioda diberikan sinar senter. Sementara kondisi gelap ialah cahaya ruangan yang dimiliki oleh praktikan. Nah, kemudian digital write ya dari output tadi kita program bahwa LED red-nya akan menjadi high, hidup, buzzer-nya juga akan jadi hidup, sementara LED green-nya akan low, jadi mati. Nah, servonya menutup. Jadi dari awal dia di posisi awal, kalau kita lihat servonya itu tadi ada di sini ya. Gitu. Oke, jadi posisi awal servo itu open, kemudian kita tutup lagi. Gitu. Kita tutup seperti itu. Sebenarnya ini relatif ya, tutup atau terbuka ya. Mungkin intinya maksud tertutup di sini adalah servo berpindah maksimum ke tempat berkebalikan, kalau ke titik berkebalikan, ke vektor yang berkebalikan. Nah, ketika state-nya 1, maka LED red-nya mati, buzzer-nya mati, dan LED green-nya hijau. Ini adalah siklus stop pada state 1 push button. Jadi ketika ada user yang ingin mengangkat jemuran manual, maka dia bisa memencet push button satu kali, kemudian kondisi akan berubah ke state 1, di mana LED red dan buzzer mati, dan LED green menyala.
pertanda bahwa aman ya, aman untuk pengambilan jemuran secara manual. Selanjutnya kita membuat di sini program siklus balik. Jadi ketika LED rate-nya maksudnya ketika push button dipencet kembali untuk kedua kalinya, berarti step-nya bukan lagi 1 gitu. Dalam hal ini step-nya angka berikutnya gitu. Atau selain 1, yang mana itu merupakan step-nya 0. Nah, karena saya memprogram bahwa ketika dipencet kembali step-nya akan balik ke 0. Ke step semula. Dia program looping lagi ke awal. Ketika dipencet untuk kedua kalinya pada push button. Berarti kondisi mula-mula ya harus terpenuhi, yaitu light green-nya high, buzzer low, light red-nya low. Kemudian nanti program akan mengulang lagi ke awal mendeteksi kondisi hujan. Nah, ini tambahan ya untuk push button. Jadi si digital read button state-nya itu adalah state plus 1. Kondisi pengulangan tadi ya. Kemudian kita memberikan delay 200 milisekon di sini untuk memencet dari push button itu. Kurang lebih ya disesuaikan agar pas dengan standar dari lama pemencetan tombol. Kemudian servo open, berarti kembali lagi ke awal. Untuk posisinya dia akan balik ke 0 derajat. Jadi tadi tertutup itu ke 181 ya. Kalau di awal dia di 0 atau di 1 derajat gitu. Delaynya 15 detik antara 15 milisekon ya antara per derajat ya dari servo. Kemudian oke, ini kurang lebih serupa ya. Jadi untuk waktu servo dari 0 ke 180 pun waktunya juga sama. Begitupun dari 180 karena waktunya juga sama. Ya mungkin begitu penjelasan pemrograman Arduino dari mini model jemuran otomatis. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat berjumpa di lain kesempatan.